Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua elemen masyarakat, terlebih pihak sekolah, untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sebagai pendidik, diantaranya memiliki tanggung jawab terhadap masa depan siswanya agar bisa terhindar dari hal-hal negatif dan merugikan. Kita tidak bisa saling menyalahkan jika menemukan anak didik yang bermasalah, seperti terlibat penyalahgunaan narkoba. Justru mereka harus segera diberikan pemulihan segera mungkin. Seperti diungkapkan oleh Profesor Dr. Arif Rahman, salah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Menurut Arif Rahman, sebagai pengajar atau pendidik, kita harus memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam lingkungan mereka. Menurut Arif Rahman, apa yang paling penting dilakukan untuk membentengi anak Indonesia dari bahaya narkoba adalah pendidikan karakter yang berguna untuk anak-anak agar mengerti nilai dasar etika. Tujuannya adalah mengetahui yang benar dan yang salah, serta membuat percaya diri dan yakin meski dalam keadaan tertekan, sehingga mereka akan terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Saya pikir penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif oleh anak remaja maupun oleh orang tua itu akan menghancurkan bangsa. Karena itu penyalahgunaan ini harus dibantu dengan pencerahan-pencerahan. Ada 2 program yang sangat penting sekali, yaitu program pencegahan dan program penanggulangan. Program pencegahan itu terdiri dari memberi informasi seluas-luasnya, bukan hanya di sekolah, tapi di mana anak remaja itu berada. Harus ada informasi oleh ahli-ahlinya tentang bahayanya narkoba itu seperti apa. Ya, penyebabnya itu kita bisa mendeteksi dari beberapa sisi. Biasanya pemakai ini ada tipologinya. Mereka yang mungkin menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif itu sebagai pelarian. Dan ini biasanya datang dari rumah-rumah yang pola asuhnya keliru. Pola asuhnya itu harusnya pola asuh Tutburi Handayani, tapi yang dilakukan mungkin pola asuh yang keliru, yaitu pola asuh yang terlalu menekan otoriter, atau pola asuh yang terlalu membebaskan, atau pola asuh yang terlalu memanjakan, sehingga anak itu tidak menjadi dewasa. Ini kalau dilihat dari penyebab di rumah itu, sehingga berkembang anak-anak yang tidak dewasa, yang tidak bisa memutuskan. Yang kedua, pola asuh yang seperti ini bisa terjadi di sekolah. Umpamanya kalau di sekolah itu terjadi tekanan-tekanan yang luar biasa kepada anak-anak itu mencari peluang untuk meringankan tekanan-tekanan itu dengan cara mencoba-coba seperti itu. Semua pola pendidikan di rumah, pola asuh di rumah dan pendidikan di sekolah itu di dalam rangka mendidik. Mendidik itu apa sih artinya? Mendidik itu adalah suatu upaya yang sadar dan terencana, ya, untuk bisa menimbulkan suatu suasana pembelajaran dan suasana pendidikan yang bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi spiritualitas, potensi-potensi pengendalian diri, potensi kecerdasan akal, bukan hanya emosi, lalu potensi kecerdasan sosial, kemudian juga kesehatan jasmani. Nah, ini bila pola asuhnya keliru, ya, tidak akan muncul potensi itu. Nah, itu sebabnya salah kalau umpamanya kita menganggap bahwa seorang anak yang sukses itu hanya anak yang nilainya bagus. Tetapi anak yang sukses adalah anak yang mempunyai potensi tadi, potensi spiritual, emosional,
intelektual, sosial, dan jasmani. 5 potensi ini harus berkembang. Kekuatan idealisme itu penting. Ya, kamu sebetulnya ingin jadi apa? Kalau dia bisa mengatakan saja, Pak, saya sebetulnya ingin menjadi seorang pedagang mobil, atau Pak, saya ingin menjadi seorang ahli konservasi hutan. Dia punya idealisme seperti itu. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur gitu. Itu membantu, sebab cita-cita itu dia tahu kalau umpamanya saya rusak di tengah-tengah ini, saya tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi ini yang harus ditanamkan. Berilah kepada mereka itu mimpi yang positif. Gitu. Tapi jangan kita juga memberitahukan gaya-gaya hidup yang dianggap sukses. Ya. Saya ambil contoh umpamanya. Gaya hidup menyalahgunakan narkoba, narkotika, dan zat adiktif itu ditunjukkan umpamanya dalam pesta-pesta. Inilah yang dimaksud dengan modern umpamanya gitu. Itu bukan modern gitu. Itu namanya rusak gitu. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dipersiapkan sejak dini. Tentunya dengan membekali mereka ilmu pengetahuan tentang berbagai hal, agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.